Shalom, selamat malam sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Night Call GPIB bersama saya Pendeta Games Valentino Purba. Saat ini saya melayani di GPIB Jemaat Surya Kasih Situbondo, Jawa Timur. Sahabat GPIB, sepanjang hari ini kita telah bekerja dan beraktivitas serta melakukan segala tugas dan tanggung jawab yang ada. Dan kita akan segera beristirahat. Namun sebelumnya, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, menuju istirahat tidur malam kami, sejenak kami ingin membaca, merenungkan, dan menghayati firman-Mu. Maka tuntunlah kami oleh Roh Kudus, agar sebelum kami beristirahat, kami ditenangkan dan dilegakan oleh firman-Mu. Sehingga ketika kami bangun esok pagi, tubuh dan seluruh keberadaan diri kami siap untuk menjalani hari sesuai kehendak-Mu. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Markus pasal 8 ayat 14 sampai dengan 16, dan saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Di bawah judul perikop tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Murid-murid lupa membawa roti, hanya satu roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, hati-hati dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Mereka pun memperdebatkan di antara mereka bahwa hal itu dikatakannya karena mereka tidak mempunyai roti. Demikian firman Tuhan. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, dalam proses pembuatan roti, ragi mengambil peranan penting di samping adonan roti itu sendiri. Tanpa ragi, adonan tidak akan mengembang menjadi roti yang baik. Namun hanya dibutuhkan sedikit ragi untuk membuat satu adonan roti. Tetapi ragi yang sedikit itu mampu memberi pengaruh yang besar terhadap proses pembuatan roti, sehingga roti menjadi lembut dan dapat dinikmati. Sebagaimana Injil Markus dibuka dengan kalimat, "Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah." Maka dalam sepanjang kitab Injil Markus ini, kita akan melihat tentang perkataan-perkataan dan tindakan-tindakan Yesus untuk menunjukkan bukti kebenaran bahwa Yesus sungguh-sungguh Anak Allah. Jadi dengan kata lain, maksud dan tujuan dari kitab Injil Markus adalah untuk menyatakan kepada para pembacanya dan bahkan dunia bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah dan Juru Selamat manusia, yang segala perkataan dan perbuatannya patut untuk diikuti dan diimani, karena membawa pada keselamatan. Pada perikop bacaan kita tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes, juga ditujukan untuk maksud yang sama, yaitu agar para murid dan tentu saja kita, murid-murid Yesus masa kini, dapat dengan sungguh mengarahkan hati, pikiran, dan seluruh keberadaan diri kita kepada Kristus sebagai keutamaan dalam hidup. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, sebelum menutup seluruh aktivitas sepanjang hari ini dan beristirahat, mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan melalui cerita tentang ragi. Sesuatu yang kecil tetapi dapat memberi pengaruh yang besar.
ragi yang sedikit tetapi dapat mengembangkan adonan roti yang banyak. Pengaruh ragi sangat signifikan dan berperan penting pada adonan. Tentu saja, dalam konteks pembuatan roti, ini sangat baik. Namun tidak bagi konteks misi kerajaan Allah dalam kitab Mazmur. Orang Farisi dan Herodes, sekelompok kecil orang yang memberi pengaruh besar pada kehidupan orang-orang Yahudi yang saat itu mulai dan terus percaya kepada Yesus Kristus, bahkan juga memberi pengaruh kepada para murid. Sehingga Yesus harus memperingatkan agar para murid berhati-hati atau waspada terhadap para Farisi dan Herodes tersebut. Meskipun peringatan itu disalah maknai oleh para murid. Pengaruh Farisi dan Herodes yang cukup besar itu mengganggu upaya perwujudan misi kerajaan Allah, yaitu memberitakan kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus, Anak Allah, Mesias, Juru Selamat. Sebagai ragi yang jahat, para Farisi mendekat kepada Yesus dengan penuh kemunafikan, menjalin relasi, berkomunikasi, seakan-akan membutuhkan Yesus. Mereka muncul di hadapan Yesus untuk bersoal jawab, dengan maksud untuk mencobai dan menjerumuskan Yesus. Mereka meminta kepadanya suatu tanda dari sorga. Watak seperti ini sesungguhnya masih sering kita jumpai pada masa kini. Bahkan dalam kehidupan persekutuan, seakan-akan mendekat tetapi untuk maksud dan tujuan yang buruk dan menjerumuskan. Kemunafikan seperti ini mirip dengan perilaku orang-orang yang berpelayanan dengan motivasi untuk dilihat, dikenal, mencari pujian, bahkan penuh persaingan. Orang yang tampak kudus di luar tetapi picik dalam pikiran, terlihat rohani dan sungguh dalam beribadah, tetapi tidak menaati firman Tuhan. Sebagai ragi yang jahat, Herodes menunjukkan sifat dan sikap yang penuh hawa nafsu. Kekuasaan dan kepentingan duniawi adalah segala-galanya bagi dia. Hidupnya dikendalikan oleh kedagingan dan ambisi duniawi. Moral dan etika diabaikan untuk mendapatkan keinginan dan mencapai tujuan. Dengan kekuasaan dan pengaruhnya, ia menanamkan pikiran dan memaksa agar orang tunduk pada kaisar, bukan pada kebenaran, apalagi kepada Yesus Kristus, Juru Selamat. Pengaruh seperti ini membuat kita jauh dari Tuhan dan menjerumuskan kita pada dunia yang dipenuhi dosa. Ragi orang Farisi maupun ragi Herodes, keduanya sama-sama menjauhkan kita dari Kristus, membuat kita hanya sibuk pada kepentingan dan keinginan diri sendiri, mengabaikan kehendak dan firman Tuhan. Ragi jahat membuat kita tak ingat lagi dan tak ingin lagi dekat pada Kristus, membuat kita melupakan kelahirannya, mengabaikan kematian dan kebangkitannya, menyia-nyiakan keselamatan darinya. Oleh karena itu, ragi yang jahat itu harus dilawan dengan ragi yang baik, yaitu dengan menjadikan Kristus sebagai keutamaan dalam hidup kita. Pikiran Kristus mesti menjadi pikiran kita. Perkataan Kristus menjadi perkataan kita. Sifat Kristus menjadi sifat kita. Dan tindakan Kristus menjadi tindakan kita. Dalam semangat melawan ragi yang jahat itu, jadilah ragi yang baik. Berikan pengaruh yang baik dimanapun kita berada, yaitu pengaruh hidup yang berlandaskan kehidupan Kristus. Maka hendaknya kehadiran kita dapat mengubah hati, menumbuhkan iman, membentuk karakter Kristus. Sahabat GPIB, kehadiran kita hendaknya membawa pengajaran Kristus,
yaitu menguatkan yang lemah dan menderita, menegur yang salah, membangun persekutuan dan kehidupan yang sejahtera. Dan kehadiran kita hendaknya menjadi teladan, meneduhkan, memulihkan, dan mengarahkan kita kepada Kristus. Kita harus mengenali ragi apa yang ada dan bekerja di sekitar dan di dalam diri kita. Apakah kita sedang dipengaruhi kesombongan rohani seperti para Farisi? Atau apakah kita dipenuhi hawa nafsu dan ambisi keduniawian, bahkan berkompromi dengan kejahatan untuk mencapai tujuan seperti ragi Herodes? Sahabat GPIB, berhati-hati dan waspadalah terhadap ragi-ragi yang jahat, yaitu iri hati, ambisi, kebencian, kemunafikan, keduniawian. Jika kita tidak segera menghentikannya, maka ia akan menguasai hidup kita. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, jadilah ragi yang baik di tengah dunia. Bawa pengaruh positif, bawa damai, bawa kasih, bawa integritas dan kejujuran, bawa pengharapan dan bawa sukacita. Ragi kecil menentukan seluruh kualitas hidup kita. Pilihlah ragi yang berasal dari Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas tuntunan firman yang telah menghantarkan kami pada waktu beristirahat. Saat ini kami serahkan diri kami untuk terus Engkau arahkan pada hidup yang benar, yang berlandaskan kehidupan Kristus. Jagai dan lindungilah istirahat tidur malam kami, dan bangunkanlah kami pada esok pagi untuk kembali memulai hari dengan hati yang penuh sukacita dan dinaungi berkat Tuhan, supaya keberadaan dan kehadiran diri kami dimanapun dapat membawa pengaruh baik kepada sesama dan mengarahkan sesama kami pada kebenaran dan kepada Kristus. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, demikianlah Night Call saat ini. Sampai berjumpa kembali pada program Night Call selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.